Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad. Cek. نحب جميع مشايخنا جميع مشايخنا جميع مشايخنا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خصوصا لهم من أن يحبهم ولكم يكرم الله فيها ورحمها وأصحابها وادخلها واجعل الجنة مأواها. الفاتحة أعوذ بالله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana وزينهم بفصاحة اللسان مع إدغام المحبة والعرفان وأفضل الصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد المعجمة سيدنا ومولانا محمد الرفيقة أخلاقه الكريمة. أما بعد. Alhamdulillah, pakai bahasa Indonesia apa ya? Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk belajar bersama kitab Tuhfatul Atfal yang insya Allah akan kita istiqomahkan setiap hari Jumat jam 9. Mungkin nanti mulainya jam setengah 10. Di pertemuan pertama kali ini kita akan belajar kitab Tuhfatul Atfal yang membahas tentang ulumut tajwid. Kalau sudah hatam nanti kita bisa belajar melanjutkan kepada ulumut tafsir insyaallah. Oke, sudah pegang kitabnya semua? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka pembelajaran kitab Tuhfatul Atfal perdana kali ini dengan bertawasul kepada Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dengan harapan semoga ilmu yang akan kita pelajari dijadikan ilmu yang manfaat dan barakah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bijahin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya kana budaya kan sa'in jana sallallahu mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ngendika sapa raji rahmatil ghafuri wong kang arep-arep welase Allah kang akeh pangapurane. Dauman ing dalem salawase Sulaimanu ya Kyai Sulaiman huwa utawi Kyai Sulaiman iku Al-Jamzuri bangsa Jamzur. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kedue Allah musallian hale nyuwunake tambahi rahmat ta'zim ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan keluargane Nabi Muhammad waman lan wong kana kang anut sapa man ing Muhammad wa alihi wa ashabi. Yakni ngendika Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuri. Yakni ngendika Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuri, kabeh puji iku kagungane Allah Ta'ala lan muga-muga tambah rahmat ta'zim tetep ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
lan keluargane uga wong kang anut maring Kanjeng Nabi lan sahabate. Nah, jadi pengarang kitab Tuhfatul Atfal ini adalah Syekh Sulaiman. Nama lengkap beliau Syekh Sulaiman bin Husain. Nama lengkap beliau Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Syalabi Al-Jamzuri. Beliau merupakan seorang ulama yang lahir di kota Tanta. Pernah dengar kota Tanta? Tanta itu merupakan sebuah kota di negara Mesir, sekitar tahun 1163 Hijriah. Lalu beliau ini dikenal dengan sebutan Al-Afandi atau dikenal juga dengan Al-Jamzuri. Jadi penisbatan nama beliau Al-Jamzuri ini karena beliau itu tinggal di sebuah kota, yaitu namanya kota Jamzur. Nah, kalau kita lihat para ulama-ulama itu mesti di belakangnya itu pasti ada gelarnya, Al-Jamzuri, Al-Baghdadi, Al-Yamani, Al-Maliki dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya penisbatan nama ulama itu ada kalanya dinisbatkan kepada nama kota atau nama desa. Nah, contohnya Al-Jamzuri ini dikenal dengan Al-Jamzuri karena dinisbatkan kepada desa beliau tinggal. Ada juga contohnya seperti pengarang kitab tafsir Al-Kasyaf itu dikenal dengan Az-Zamakhsyari. Kenapa disebut dengan Az-Zamakhsyari padahal nama beliau adalah Abul Qasim Mahmud bin Umar? Karena beliau lahir di desa Zamakhsyar, tepatnya di negara Rusia. Ada juga ulama Indonesia yang sangat kita kenal, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani ini merupakan seorang ulama yang juga sekaligus seorang mufassir, mengarang kitab tafsir namanya kitab Maroh Labid. Itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Disebut dengan Al-Bantani karena lahir di kota Banten. Di mana Banten? Jawa Barat. Jadi dinisbatkan kepada nama kota atau desa. Jadi kalau sampean contohnya Anas misalkan, bisa Azwar Anas Al-Indonesi. Nah, misalkan ngarang kitab lah, siapa tahu jadi muallif kitab nanti nyebutnya Azwar Anas Al-Indonesi atau Azwar Anas Al-Jawi. Nah, itu bisa. Mun orang Madura disebut Al-Maduri, kalau orang Jawa Al-Jawi. Tetapi tidak selamanya penisbatan nama ulama itu dinisbatkan kepada nama tempat saja. Ada kalanya dinisbatkan kepada madhab yang beliau anut. Contohnya Asy-Syafi'i, Al-Maliki, karena beliau menganut madhab Syafi'i dan Maliki. Ada juga gelar itu dinisbatkan kepada sikap beliau. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa disebut As-Siddiq? As-Siddiq bukan nama tempat, juga bukan nama mazhab, karena beliau adalah orang yang pertama kali mempercayai peristiwa Isra Mi'raj, makanya dikasih gelar As-Siddiq. Bait kedua, alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Coba dilihat di catatan kaki di bawah, footnote di bawah itu, ibtida'un nazim bil basmalah wal hamdalah, iqtida'un bil Qur'an syarif wa amalan bil haditsil munif, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, wa fi riwayatin bilhamdulillah fa huwa ajdam ay maqtu'ul barakah.
Kenapa Syekh Sulaiman ini memulai kitabnya dengan basmalah, lalu hamdalah dan sholawat? Karena iqtida'u bil Quran, yaitu meniru Al-Quran yang diawali dengan basmalah. Wa amalan bil hadithil munif, karena beliau juga mengamalkan sebuah hadis yang mengatakan kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, wa fi riwayatin bilhamdulillah, dan juga ada di sebuah riwayat dengan redaksi alhamdulillah, fahuwa ajdar, maka hal tersebut menjadi sia-sia ay maqtu'ul barakah, yaitu berkurangnya barokah. Makanya Syekh Sulaiman itu, atau kita lihat para ulama itu di kitab-kitab Turah itu selalu mengawali kitabnya dengan membaca basmalah, hamdalah, lalu sholawat. Wa ba'du lan ing dalem sause hamdalah, hadan nazmu utawi iki nazam iku lil muridi kedue wong kang ngarepake Kuni ing dalem pira-pira hukumin nun, wa tanwini lan tanwin, wal mududi lan pira-pira mat, yakni sause kiai nazam maca basmalah, hamdalah, sholawat, banjur yen iki nazam agak ramikan, yakni sause kiai nazim maca basmalah, hamdalah, sholawat, banjur nerangaken yen iki nazam nyawisi santri kang karep ngerti hukum-hukume nun mati lan tanwin nalika ketemu huruf hijaiyah lan hukume huruf mat lan liyan-liyane. Jadi nazam ini itu ditujukan kepada seorang murid yang membutuhkan penjelasan tentang hukum nun mati, lalu tentang tanwin dan juga hukum mat dan lain-lainnya. Intinya kitab ini akan membahas tentang ulumut tajwid. Nah, sebenarnya dari kecil kita itu belajar hukum nun, hukum mim, hukum mad dan lain sebagainya. Sebenarnya apa? Ilmu tajwid itu pengertiannya apa? Kita kan sering belajar ilmu tajwid. Kalau belajar Al-Quran itu harus belajar ilmu tajwid. Sebenarnya ilmu tajwid itu apa artinya? Ilmu tajwid itu memiliki dua makna, secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi itu secara lughatan. Nah, jadi secara bahasa tajwid itu artinya tahsin, yaitu membaguskan atau memperindah bacaan. Itu ilmu tajwid secara bahasa. Sedangkan ilmu tajwid secara istilah yaitu ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Jadi mengeluarkan huruf dari makhrajnya, dari tempat keluarnya huruf itu dengan memberikan hak dan mustahaknya huruf. Dengan memberikan hak dan mustahaknya huruf. Jadi huruf itu harus keluar dari mulut kita itu sesuai dengan makhrajnya. Coba apa? Makhrajnya huruf itu ada berapa? Makhrajnya huruf ada? Ada? Coba dibaca syairan makhrajnya huruf. Jaufiyah, mad. Coba 1, 2, 3. Jaufiyah,
A I U halqiyah hamzah ain ha ghain kha jim shin ya jambiyah tepi lidah geraham atas ujung lidah lam nun ra naf'iyah cetak muka ta dal ta asaliyah lidah depan wa zal fa syafawiyah bibir nun dan mim unna pangkal hidung dan mim. Nah, jadi tajwid itu mengeluarkan huruf hijaiyah sesuai makhrajnya. Kalau dari bibir ya harus mengeluarkan dari bibir ma mimu dari bibir. Jadi sesuai dengan makhrajnya. Jadi huruf itu ada hak dan mustahab. Kalau haknya huruf itu sifat yang selalu menempel kepada huruf tersebut. Apa? Ya sifatul huruf. Contohnya misalkan huruf ro. Huruf ro itu sifatnya apa saja? Huruf ro sifatnya. Oke, coba dibaca sifatul huruf. Coba dibaca nazam sifat. Coba dibaca. Jahrun nahan nafas hamsun lawannya. Putra tak hafal dong. Danahan suara rikhwah lawannya ajitom itulah hurufnya syiddah dan rikhwah isti'la ngangkat lidah istifal lawannya khusadotin fil itulah rumusnya Irban malakat ilfitah lawannya sedang sodotogo itulah hurufnya idlak itu ujung ismat lawannya firramin lubin itulah sedang sofir itu nyeruit artinya qalqalah qalbu jadin itulah ya sedang qalqalah goncang artinya lain itu luna au ai contohnya lain itu luna sebagai artinya sedang inhiraf condong artinya takrir mengulang itulah artinya sedang ro itu ialah hurufnya istidhalah memanjang itulah artinya sedang dot itu ialah hurufnya tafashi meluas itulah artinya sedang shin itu ialah hurufnya tafashi meluas itulah artinya sedang shin itu ialah hurufnya. Nah, putra kita hafal segala, wajib dihafalkan ya. Jadi misalkan huruf ro berarti memiliki sifat apa saja? Jahr, lalu tawassut, istifal, infitah, lalu idlaq, inhiraf, dan yang terakhir yaitu takrir. Nah, itu namanya haknya huruf. Jadi haknya huruf itu sifatul huruf. Lalu juga ada namanya mustahak huruf. Kalau mustahak huruf itu adalah sifat yang nampak sewaktu-waktu. Contohnya tafkhim dan tarkib.
Kalau ro tadi sudah disebutkan sifatul hurufnya, jahr dan lain sebagainya. Kalau secara mustahaknya ro itu dibaca tafkhim, dibaca tebal ketika huruf ro itu berharokat fathah atau didahului huruf yang berharokat. Lalu ro itu menjadi tarkik atau dibaca tipis ketika ro itu berharokat kasroh atau didahului huruf yang berharokat kasroh. Itu hak dan mustahak huruf. Nah, lalu sekarang kita beranjak kepada hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid yang sampean tahu hukumnya apa? Hukumnya wajib apa sunnah? Jadi hukum mempelajari ilmu tajwid itu dibagi menjadi dua sebenarnya. Ada kalanya hukumnya itu fardu kifayah, ada kalanya fardu ain. Hukum mempelajari tajwid itu menjadi fardu kifayah ketika seseorang itu belajar secara teorinya. Jadi belajar ilmu tajwidnya, belajar teorinya secara detail, secara spesifik, itu hukumnya fardu kifayah. Lalu setiap orang itu wajib membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kalau ada orang yang membaca Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, maka orang tersebut hukumnya fardu ain untuk mempelajari ilmu tajwid. Bagaimana contohnya yang fardu kifayah? Jadi begini, kadang kan ada metode pembelajaran itu dengan metode talaqi. Apa metode talaqi? Jadi metode murid bertemu dengan sang guru, lalu gurunya itu membacakan ayatnya, muridnya mengulangi. Kalau murid yang seperti itu, zaman dulu yang menggunakan metode talaqi, kadang bacaannya benar, sesuai kaidah ilmu tajwid, tapi dia tidak paham. Dan beberapa ada yang tidak paham hukum nun itu bagaimana, hukum mim itu bagaimana, mat itu bagaimana, dan lain sebagainya. Apakah boleh? Boleh. Jadi patokannya itu ketika seseorang itu sudah benar membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid, tetapi dia tidak paham hukum nun, hukum mim, dan lain sebagainya, itu tidak apa-apa. Maka hukum ilmu tajwid, belajar ilmu tajwid menjadi fardu kifayah. Tetapi kalau seseorang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran itu tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, maka hukumnya menjadi fardu ain, wajib belajar ilmu tajwid. Jadi ada sebuah syairnya Ibnu Al-Jazari itu yang mungkin bisa memotivasi kita agar selalu membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid. Kalian pernah dengar belum? Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun. Pernah ide? Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun. Man lam yujawwidil Qur'ana athimun li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Itu syairnya Ibnu Jazari. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun. Membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib. Man lam yujawwidil Qur'ana athimun. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, asimun, maka ia berdosa. Itu katanya Ibnu Jazari. Li'annahu bihil ilahu anzala. Karena dengan tajwidlah Allah itu menurunkan Al-Quran, wa hakadha minhu ilaina wasala. Dan dengan tajwid pula Al-Quran itu sampai kepada kita. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwasanya
implikasi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari manusia itu bisa disingkat menjadi 4M. Jadi Al-Quran itu 4M. Ya, M yang pertama yaitu membaca. M yang kedua yaitu mentadabburi. M yang ketiga menghafalkan. Lalu M yang terakhir yang paling penting yaitu mengamalkan. Jadi membaca Quran itu harus hukumnya wajib mengikuti kok ilmu tajwid. Syukur-syukur kayak sampean bisa menghafalkan. Karena apa kata Allah di dalam Al-Quran itu? Bal huwa ayatum bayyinatu fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata yang berada di dalam dada orang yang diberi ilmu. Jadi Al-Quran itu harus dihafalkan. Malah ada hadis Nabi itu yang berbunyi seperti ini. Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya orang yang tidak ada sedikit pun hafalan Al-Quran di dalam dadanya, kal baitil kharib, itu bagaikan rumah yang tidak berpenghuni. Makanya kita di dalam sholat itu kan wajib membaca Al-Fatihah dan surat-surat pendek, ya kan? Nah, kalau orang sudah menghafal Al-Fatihah, menghafal surat-surat pendek, itu berarti sudah masuk dalam kategori menghafal sedikit Al-Quran, walaupun tidak semuanya. Karena siapa saja orang Islam yang tidak memiliki sedikit saja hafalan dalam dadanya, kal baitil kharib. Jadi bagaikan rumah yang tidak berpenghuni. Makanya sampean bersyukur ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang penghafal Al-Quran. Tapi yang harus diingat, jangan hanya berpatokan pada menghafal saja. Yang paling penting dari menghafal Al-Quran yaitu mengamalkan. Makanya saya selalu bilang, lek dungo mun adua itu begini, Allahumma ja'alni hafizul Quran zahiran wa batinan. Ya Allah, jadikanlah diriku penghafal Al-Quran baik secara zahir maupun secara batin. Secara zahir kita hafal dan secara batin kita menjaganya lalu mengamalkan. Jadi jangan hanya hafal saja, tapi wajib mengamalkan. Makanya kalau anak tahfidz banyak ngelanggar, jangan banyak melanggar. Jadi wajib menjaga, karena kita mempunyai kewajiban untuk menjaga hafalan sekaligus mengamalkan apa yang kita hafalkan. Kalau sekedar hafal saja banyak. Makanya dalam syairnya Gus Dur itu yang sampean baca setiap Jumat, akeh kang apal Quran hadithe, terus seneng ngafirke, terus ketika teke. Jadi apa? Kalau sekedar hafal saja tanpa mengamalkan, tanpa tahu ilmunya, itu maka akan terjerumus kepada hal-hal yang seperti itu, mudah mengkafirkan. Makanya dihafalkan lalu diamalkan. Oke, dua baik. Samaituhu bi tuhfatil atfali. Samaitu ngarani ingsun hu ing nazam bi tuhfatil atfali kelawan aran tuhfatul atfal ai suguhane bocah-bocah. An syaikhina saking guru ingsun al-Maihi kang bangsa mih Zil Kamali kang duwe
sampurno. Yakni nadhaman iki tak jenengi Tuhfatul Atfal, yaiku artine suguhane bocah kang asal nukilan sangka guru kita kang banget alime Sayyidi Nuruddin Ali bin Ahmad bin Umar bin Naji Al-Maihi kang sampurno zahir batine. Jadi Syekh Sulaiman itu mengarang kitab ini dengan menukil dari Syekh siapa? Syekh Nuruddin Al-Maihi. Nah, sama penisbatan nama beliau Al-Maihi ini juga dinisbatkan kepada kota beliau, yaitu kota Mih. Kota Mih, kota Al-Mih namanya. Juga sama terletak di Mesir. Terletak di Mesir. Beliau lahir di kota Al-Mih, kemudian beliau melakukan safar ke kota Tanta, tempat Syekh Sulaiman ini tinggal. Kemudian Syekh Sulaiman berguru ke Syekh Nuruddin Al-Maihi. Kan sampurno zahir batini. Di ini di catatan kaki di bawah nomor 2 dijelaskan ayatan fil dzati was sifat wa sa'iril ahwalil zahirah wal batinah fima yarji'u lil khaliq wal makhluq minal akhlaqil mardiyah wal ibadatis saniyah. Jadi yang dimaksud sempurna di sini sempurna secara sifat dan haliyah beliau, sempurna secara zahir dan batin, baik itu yang berhubungan dengan Allah maupun berhubungan dengan makhluk. Makanya oleh Syekh Sulaiman dikatakan Syaikhinal Maihidil Kamali. Arju Arab ingsun bihi kelawan nazam ayyaufa'a ing yen to manfaati apa nazam at-tullaba ing pira-pira santri wal ajralan ing ganjaran wal qabula lan diterima wa thawaba lan piwales kang bagus sangka fadhole Allah. Yakni Arab Syekh Sulaiman ini muga-muga iki nazam bisa manfaati ing bocah-bocah santri lan muga-muga diganjar Allah Ta'ala lan diterima Allah Ta'ala lan oleh piwales sak pantese saka kanugrahane Allah Ta'ala. Jadi harapan Syekh Sulaiman ini, kitab ini bisa bermanfaat bagi santri, bagi para santri, juga mendapatkan pahala dari belajarnya kitab ini, mendapatkan pahala dan juga mendapatkan balasan yang sesuai dengan fadlnya Allah. Nah, di bawah ini coba dilihat catatan kaki yang nomor 3. Yastamilul mubtadi wal mutawassit wal muntahi. Jadi kalau kita lihat judulnya Tuhfatul Atfal, suguhane bocah-bocah. Apakah kitab ini hanya pantas dipelajari oleh anak kecil? Enggak. Karena At-Tullaba di sini dijelaskan ay yastamilul mubtadi wal mutawassit wal muntahi. Jadi kitab ini bukan hanya disuguhkan untuk anak kecil saja, tetapi juga untuk al-mubtadi, yaitu bagi mungkin disebutnya santri kelas pertama, wal mutawassit juga bagi santri yang kelas pertengahan, maupun wal muntahi, santri yang kelas akhir. Di kitab ini boleh dipelajari oleh siapa saja. Oke, cukup ya. Itu 5 bait tadi adalah 5 bait muqaddimah, penjelasan dari kitab ini. Pertemuan yang kedua nanti kita akan mulai belajar ahkamun nunis sakinah wa tanwin. Oke, coba dibaca nazamnya. Daun
musalliyan ala Muhammadin Oke, cukup ya pelajaran kitab pada pertemuan kali ini, semoga manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Ya kan abdi kana sa'in di nasratul mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.